idola 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 idola. Idolanya sudah hadir. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan ke Kalila. Silakan Kalila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, ini laptopku agak ngadat, tapi insya Allah ini bisa kelihatan ya. Bentar dulu, aku belum share screen. Gimana kabarnya semuanya? Kita udah lumayan reschedule dari beberapa minggu lalu ya. Lumayan agak lama. Sebentar aku coba share screen. Terima kasih Kak Sri Melina juga udah dibantuin untuk pembukaannya tadi, Masya Allah. Bentar ya teman-teman, coba screen juga. Oke. Udah kelihatan kah? Belum ya? Belum kelihatan saya screen-nya. Kalau teman-teman kemarin, ya masih loading ya. Masih loading ini. Mungkin sinyal jaringannya. Kalau teman-teman kemarin yang kita bahas di ayat 26, kira-kira teman-teman masih ingat-ingat nggak tentang apa? Coba aku screenshot. Ya. Kemarin itu di ayat 26 Al-Baqarah. Ini kan Al-Baqarah itu ngomongin banyak ya tentang golongan orang. Terus bahkan di background awal-awal ayat itu ngomongin tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya di Al-Baqarah ini emang lingkupnya atau garis besarnya sebenarnya ngomongin tentang Al-Quran, cuma dari beberapa aspek gitu. Nah, yang di ayat 26 kemarin itu kan kita ada bridging ke orang-orang yang merugi tadi ya dibilang oleh Kak Sri Melina juga tentang orang fasik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya untuk majelis sore ini. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa bareng-bareng mempelajari dan kalau ada kekurangan atau ada kesalahan mohon dikasih tahu ke aku gitu, dikoreksi. Aku juga di sini cuma pembelajar aja, sharing sama teman-teman dari Ustadz Numan Alihan di Balinah TV-nya yang banyak memberikan tadabbur atau hasil dari pembelajaran beliau untuk di setiap ayat di surah Al-Quran, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutin aja langsung ya. Kalau suara aku aman ya? Share screen-nya juga aman? Insyaallah aman ya. Oke, aman. Alhamdulillah. Nah,
Di ayat 27 sampai 28 ini kita akan membicarakan tentang orang fasik dan tentang bagaimana di ayat kalau yang 28 ya, summary-nya itu ibaratnya kira-kira bagaimana kita tuh melihat kehidupan ini. Ternyata ada beberapa level stage di kehidupan kita sehingga kita juga tahu bagaimana kita harus bersikap. Jangan seperti orang fasik yang seperti ini. Nah, fasik itu sendiri kalau kita bicara di lingkup muslim, sebentar ya, share screen-nya agak lambat. Nah, fasik itu sendiri di dunia muslim itu sebenarnya kalau diartikan ya secara harfiah itu pendosa maksudnya. Ya bisa jadi orang yang nggak sholat atau tidak berbuat baik kepada orang tuanya, tidak memberikan mahar kepada pasangannya, terus berbuat kejahatan. Nah itu orang fasik dibilangnya. Tapi ini adalah level yang apa ya namanya? Sebenarnya sih masih masih di bawah gitu atau sekedar kayak dia masih muslim. Nah, cuma kalau di high levelnya di ayat 27 ini, di high yang level lebih tinggi, fasik yang di ayat ini dimaksudkan kepada orang-orang yang telah menyalahkan hubungan dengan Allah. Waduh, gitu ya. Jadi orang fasik di ayat 27 di Al-Baqarah ini adalah orang-orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah. Maksudnya memutuskan hubungan tuh kayak gimana? Jadi di sini ada kata-kata break whatever ties Allah has ordered ya. Jadi itu memutuskan itu kan berarti sesuatu yang tadinya terikat, terus kita putusin, ya kan? Yang tadinya nyambung, kita pisah. Yang tadinya terikat, kita lepas, kita urai, kita pisahin. Ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya di ayat ini tadi ada ikatan, manusia itu punya ikatan dengan Allah. Manusia memiliki ikatan hubungan dengan Allah. Ikatan itu apa? Atau tali itu apa? Itu adalah Al-Quran, kalamullah. Nah, orang-orang yang berusaha untuk memutuskan hubungannya dengan Allah, memisahkan dirinya, menjauhkan dirinya, membiarkan dirinya jauh dari Allah, atau mengakhiri lah ibaratnya gitu ya, hubungannya dengan Allah, itu adalah yang disebut dengan fasik tadi. Karena sebenarnya semua orang tuh punya hubungan dengan Allah, punya tadi relationship itu ada. Tapi seiring jalan kehidupan, ternyata ia memutuskan atau menjauh dari Allah. Nah, kalau misalnya kita tuh terikat janji gitu ya, berarti kita terikat janji, artinya kita bikin janji dong, ya kan? Kita membuat janji nih sama orang, kita terikat akan janji itu. Kalau kita nggak menepati, berarti kita salah gitu kan? Kita harus menepati, kita harus tetap berpegang pada janji itu. Nah, kalau kita terikat pada Allah, berarti kita juga pernah berjanji sama Allah. Gitu. Nah, janji itu tadi yang lewat Al-Quran ini. Maksudnya Al-Quran itu adalah perpanjangan dari ikatan dengan Allah. Ibaratnya, dari arsy Allah ke bumi, kita itu ada ujung dengan ujung gitu kan. Kalau mengikat itu kayak ujung dengan ujung gitu kan. Pasti ada ujung satu diikatkan dengan yang satu lainnya sehingga jadi terhubung. Sama seperti langit terhubung dengan bumi, ada satu ujung di atas, ada satu ujung di bawah. Sama, kita juga punya ikatan seperti itu sama Allah. Satu ujungnya ada di kita, satu ujungnya lagi ada di Allah. Itulah ikatan kita, itu hubungan kita sama Allah. Nah, kalau
ikatan ini secara fitrah gitu ya, secara on default itu sebenarnya udah ada. Berarti orang-orang yang berusaha berpisah, dia tuh melakukan sebuah usaha gitu. Dia mengusahakan untuk berpisah nih sama Allah, untuk udah nggak punya hubungan lagi sama Allah. Jadi mereka untie, disconnect, let go, cut the relationship. Beratnya putus gitu, putus sepihak, memutuskan hubungan atau ikatan dengan Allah, membiarkan kalamullah, membiarkan Al-Quran, nggak dipelajari, nggak didekati, dibiarin aja, diamin aja. Yang tadinya sudah ada ikatan dengan Allah, di-undo ibaratnya gitu. Nggak ada gitu. Nggak, apa namanya, memisahkan diri, ngedisconnect gitu dengan Allah. Nah, di ayat ini juga ada di pertengahannya itu ya. Bahkan dikatakan bahwa bahkan ikatan itu sebenarnya bukan ikatan yang longgar, bukan ikatan yang tipis, tapi sebenarnya ikatan itu kuat. Tadinya ikatan itu kuat, bahkan dikuatkan. Berarti gimana? Wah, ini orang beriman. Dia orang beriman, dia orang yang ibaratnya tadinya tuh berpegang teguh sama Islam, atau dia percaya banget pada Allah, dia percaya pada, pokoknya dia beriman banget. Itu ikatannya kuat. Setelah dikuatkan gitu ya, dan dia juga punya confidence, dia punya kepercayaan diri, yakin banget. Ini bukan ikatan yang kayak apa ya, lembek-lembek gitu, enggak. Ini ikatan yang kuat loh. Tapi ternyata relationship-nya itu diputuskan. Jadi sebenarnya hubungan atau di dunia ini ya, jenis hubungan itu ada dua. Jenis relationship itu ada dua. Toxic relationship nggak masuk ya. Itu beda lagi. Relationship itu atau hubungan, connections gitu ya, itu ada dua. Pertama, hubungan antara kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan antara kita dengan manusia lainnya. Jadi ada dua ini. Atau biasa itu bilang hablum minallah, hablum minannas. Jadi hubungan kita dengan Allah, ini yang pertama banget ya, Allah yang menciptakan kita, kita yang berinteraksi pertama dengan Allah. Itu hubungan kita sudah terbentuk, ada ikatan, ada janji kita di situ. Lalu hubungan kita dengan manusia yang lain. Nah, yang terjadi apa? Ternyata, misalnya nih contoh, kita lagi futur. Lama-lama sholat nggak tepat waktu. Lama-lama males sholat pun. Lama-lama kita jadi terputus hubungannya sama Allah. Gitu kan? Karena dari ibadah tadi yang tadinya kuat, yakin, sholat terus gitu ya, ibadah terus, dakwah. Tapi terus ada sesuatu yang terjadi, menjauh sedikit demi sedikit, pelan-pelan, lama-lama hubungannya renggang ya gitu ya. Kalau misalnya LDR ya, long distance, terlalu jauh, terlalu lama gak komunikasi lagi, itu malah jadi ya udah abai, jadi jauh, jadi terputus gitu hubungannya. Nah, kalau ibaratnya nih terputus hubungan kita sama Allah, itu ternyata impact, berdampak ke hubungan yang kedua, hubungan kita dengan manusia lain. Akhirnya jadinya terputus hubungan dengan, atau buruk hubungan dengan orang-orang lain, dengan keluarga, temennya, dengan tetangga, nggak terlalu care. Nggak penting lah, gue ya hidup di sosial media aja gitu, di internet aja, nggak peduli sama tetangga, teman-teman juga ya udahlah gitu. Terus jadi ya ibaratnya itu semua tuh terkoneksi, terhubung. Kalau koneksi kita atau hubungan kita sama Allah itu buruk, biasanya itu juga akan berdampak ke hubungan kita dengan manusia lainnya. Gitu. Kita nggak kasih hak mereka, hak keluarga kita gitu kan. Terus
Bahkan kebanyakan tuh jadi nggak harmonis gitu. Jadi ini berhubungan banget ya, berhubungan erat. Nah, hubungan ini ada yang atas pilihan kita, ada yang sudah ditetapkan Allah. Misalnya atas pilihan Allah. Misalnya keluarga, hubungan keluarga itu dipilihnya sama Allah, itu udah dipilihin sama Allah. Bukan kita nggak bisa milih keluarga kita siapa, orang tua kita siapa, sedikit nggak bisa kita pilih. Itu sudah pilihan Allah. Hubungan keluarga, hubungan dengan saudara. Kita nggak bisa memutuskan hubungan itu, nggak bisa. Hubungan darah nggak bisa kita putus. Tapi ada juga yang hubungan yang itu atas pilihan kita. Pernikahan, pertemanan, walaupun itu juga qada Allah, tapi kita bisa memutuskan, kita bisa memilih. Nah, yang terjadi kalau di fasik tadi, ternyata ada namanya fasik itu sama dengan fasad ya. Bentuk actionnya itu maksudnya bentuk aktivitasnya adalah fasad. Fasad itu kerap, terkorupsi, ternodai gitu ya ibaratnya, rusak. Maksudnya gimana? Kalau hubungan kita sama orang nih baik-baik aja, tiba-tiba ada satu hal yang terjadi, terus karena ego gitu kan, gengsi, berantem, jadi rusak hubungannya. Nah, rusak hubungan dengan manusia itu berarti fasad, ada fasad di situ, terkorupsi atau jadi rusak lah. Nah, kalau kita lihat nih pertama tadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah misalnya rusak, gitu ya, atau tadi yang ikatan kita dengan Allah ini putus, itu juga akan impact pasti ke ikatan-ikatan lainnya, ikatan dengan keluarga, ikatan dengan teman, ikatan dengan kolega, semuanya. Jadi biasanya ya kalau punya masalah sama orang, kita ngeceknya hubungan sama Allahnya gimana nih, karena ini dampaknya. Sedangkan kalau goodness atau kebaikan, kalau kita mau memperbaiki ibaratnya, kita mau perbaiki hubungan kita dengan orang lain, kita mau perbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa. Pertama, kita perbaiki hubungan dengan Allah dulu. Itu stepnya. Jadi segala kebaikan, perbaikan, improvement gitu dalam sebuah hubungan atau ikatan dengan siapapun, dengan apapun, itu tuh semua muaranya itu sebenarnya di hubungan dengan Allah. Kalau kita mau memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dengan lingkungan kita, itu pertama yang kita perbaiki dulu adalah hubungan sama Allah. Karena yang tadi balik lagi, fasad ini sesuatu yang merusak gitu. Jadi sesuatu ibaratnya kayak kemarin ya, analogi sih. Ada tomat, kita punya beberapa tomat nih di kulkas, tapi ada satu yang busuk. Lama-lama, beberapa hari, kebusukannya satu tomat itu akan menjalar ke tomat-tomat yang lain. Jadi semua yang lain busuk juga. Itu fasad atau corruption. Jadi ibaratnya nih kalau ada orang jahat atau orang berzina gitu ya di satu tempat, kita kayak mikir ya udahlah sosok dia lah, oh dosa-dosa dia sendiri, jahatnya dia jahat sendiri. Enggak, dia akan mengakibatkan keburukan untuk orang lainnya juga, untuk tetangganya, untuk orang lainnya. Kebusukan itu menyebar, akan menyebar, bahkan dari dalam hati, sesuatu yang disimpan dalam hati tapi kebusukan dalam hati itu kadang-kadang kelihatan keluar juga, ketahuan juga, dan itu menular. Orang lain jadi terkorupsi juga, orang lain jadi buruk juga, jadi rusak juga. Jadi itu ya pentingnya kita, makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada nahi mungkar itu ya benar-benar mencegah kemungkaran. Karena bukan lagi masalah ya dosa-dosa lu, dosa-dosa gue gitu, enggak. Tapi
karena dosa dia bisa membuat kita berdosa juga. Gitu, fasad itu. Nah, apa namanya? Ini ada gambarnya kalau kelihatan ya gitu ya. Chain atau rantai-rantai. Kita punya ikatan, kita punya rantai gitu ya, punya ikatan sama Allah, punya ikatan sama orang-orang lain. Artinya kita emang gak bisa semau kita sendiri. Misalnya nih tiba-tiba nih satu rantai yang di tengah gue nggak mau nih nyambung sama yang rantai lain, gue mau keluar sendiri. Ya tercerai berai lah. Rantai-rantai lainnya jadi hancur gitu, jadi rusak ikatannya semua. Yang kondusif ini gitu, yang rapi ini. Karena yang satu nih mau suka-suka dia sendiri, yang nggak mau terikat akan ekspektasi siapa-siapa, terikat akan aturan, nggak mau. Aku ingin bebas, aku nggak mau diatur-atur, aku nggak mau disuruh ini disuruh itu, aku mau semau aku aja, aku mau lakukan apapun yang aku mau, nggak usah nyuruh-nyuruh. Kamu nggak ngerti apa yang baik buat aku yang tahu diriku sendiri ya. Itu hal-hal yang ibaratnya kita berpikir bahwa aku terkekang akan ekspektasi keluarga, ekspektasi orang, ekspektasi teman, ekspektasi ustazah, musrifah, musrif, ekspektasi teman-teman, kolega, bos, bahkan ekspektasi Allah. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau terserah hidupku. Padahal, ibaratnya kalau banyak ada case gitu ya, kasus-kasus keluarga kuku pengen kayak gini, pengen gini-gini. Lah kalau halal syar'i dan memang baik buat kita, why not? Kadang-kadang kita tuh suka berpikir, oh mereka pasti udah auto, gak baik, gak bagus, gak ekspektasi keluarga aku terlalu tinggi begini. Padahal kita memang punya ikatan. Kita memang gak bisa terserah kita sendiri. Keluarga aja punya ekspektasi terhadap kita. Yang tidak memiliki kita gitu ya, ibaratnya yang ya ibaratnya ngasih makan kita, take care kita selama bertahun-tahun misalnya. Tapi Allah yang sudah menjaga kita bahkan dari sebelum jadi janin, jadi dari ruh sampai kita dibangkitkan kembali pun, ya pasti ada ekspektasi dong, pasti ada keinginan terhadap kita, pasti ada yang dibebankan. No free lunch, udah diciptakan terus ya udah terserah mau ngapain gitu. Nah namanya itu kan namanya di surga. Surga aja bisa kita dapatkan kalau kita sudah memenuhi ekspektasi. Jadi ekspektasi itu nggak selamanya buruk. Allah punya ekspektasi terhadap kita, keluarga kita punya ekspektasi terhadap kita, lingkungan kita juga punya ekspektasi. Teman kita juga punya ekspektasi terhadap kita. Ya itu ekspektasinya kita jadi teman yang baik buat dia juga, kita juga membantu dia di saat dia sulit. Keluarga punya ekspektasi kita sukses, kita bisa mandiri. Allah punya ekspektasi terhadap kita, kita berbuat baik kepada orang lain, kepada orang lain, kita juga beribadah kepada Allah. Itu ekspektasi-ekspektasi. Tapi kalau kita nggak mau mengikuti tadi ekspektasi itu, mau beda sendiri, mau terserah gua, nah kayak rantai ini jadi hancur, jadi lepas semuanya. Harusnya semua rantai itu berkaitan, berikatan kondusif. Tapi karena fasad ini, corruption atau kerusakan yang diagung-agungkan lah kalau zaman sekarang gitu ya, freedom gitu. Terserah aku mau pilih genderku sendiri, aku mau pilih iniku sendiri, aku mau mencintai siapapun yang aku ingin cintai gitu. Padahal ekspektasi Allah adalah kamu perempuan mencintai laki-laki. Kamu laki-laki melakukan hal yang ini aja. Itu ekspektasi semuanya. Itu rules dari Allah. Tapi kalau I wanna be free, I wanna do what I want, benar-benar lost, ya, nanti itulah yang akan jadi fasad, terkorupsi,
terusak jadinya. Rusak hubungan dengan Allah, rusak hubungan juga dengan orang lain. Membuat karatan gitu ya. Aku mau makan apapun yang aku mau. Sampai kelelawar dimakan, gitu ya. Yang harum-harum juga dimakan gitu. Dan mereka ini jadi dibilang ultimate loser. Mereka mikir, wah, gue bebas, liberal, I'm a free man gitu. Padahal sebenarnya ultimate loser gitu. Oke, lumayan lebih cepat ya. Jadi di ayat 27 tadi itu tentang fasik gitu ya, orang-orang yang karena bisa jadi ada hal-hal lagi uh, cinta dunia atau gengsi atau hawa nafsu gitu ya, keikut-ikut zaman juga gitu. Akhirnya mereka menjadi fasad dan itu juga menyebar ke orang-orang lain gitu. Jadi nggak hanya pendosa aja atau apa, tapi orang-orang yang kayak ibaratnya jadi jauh sama Allah. Nah, mereka akan sedikit demi sedikit juga itu berdampak ke jauh dengan manusia lainnya. Padahal hubungan kita itu on default sudah ada. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia lain yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Nah, dari penetapan itu ya, dari segala hal yang Allah udah kasih, tapi ternyata ada orang yang fasik tadi, yang berbuat fasad itu, di ayat 28 ini disindir. Kok bisa sih kalian itu menolak Allah, menjauh dari Allah? Tadinya kau itu tidak hidup, lalu Allah memberikanmu kehidupan. Lalu Allah mematikanmu dan membangkitkanmu lagi ke dalam kehidupan. Engkau semua, maksudnya kalian semua akan kembali kepadanya, kepada Allah. Jadi di ayat 27 itu kan dijabarin ya orang-orang gimana dan dikasih tahu udah ada. Kamu tuh punya ikatan loh, punya hubungan loh sama Allah. Punya janji loh sama Allah. Tapi kok bisa sih kamu tuh tidak menepati janjimu? Malah putus hubungan dengan Allah. Padahal Allah tuh yang memberikan kamu kehidupan. Tadinya kamu nggak punya kehidupan. Terus kamu akan mati. Lalu kamu akan dibangkitkan lagi. Kamu akan terus kembali kepada Allah. Terus kembali kepadanya. Kok bisa kamu melakukan seperti itu? Jadi di ayat 28 ini gitu. Nah, dari ayat ini kita ngelihat ada kan kata-katanya yang tadinya engkau tak bernyawa, Allah memberikanmu kehidupan, memberikanmu nyawa gitu. Lalu engkau mati dan dibangkitkan kembali. Artinya ini ada beberapa stage nih, kayak stage kehidupan atau tahap-tahap kehidupan gitu. Tahap kehidupan kita ternyata nggak sesimpel, oh ya aku sekarang hidup terus ntar mati terus masuk surga deh gitu. Enggak. Ternyata stage-nya banyak. Stage pertama, banyak orang bilang itu adalah kematian. Jadi kita mati dulu. Terus kita hidup gitu ya. Ibaratnya menjadi janin gitu kan. Di kandungan ibu kita. Stage kedua, hidup. Stage ketiga, kita mati. Wafat gitu ya. Dikubur, masuk alam barzah. Nah, terus dibangkitkan kembali di hari kiamat. Itu stage keempatnya, level keempat nih. Berarti fase kehidupan lah, gitu, fase kehidupan. Nah, tapi yang menarik itu di ayat ini, kan dibilangnya you were lifeless, maksudnya tadinya engkau tak bernyawa. Sebenarnya kematian itu beda dengan tidak not existing itu tidak ada gitu. Nothing dengan death itu beda. Doesn't exist dengan death itu beda. Mati itu beda. Mati itu
adalah suatu situasi atau kondisi yang tidak hidup. Gimana? Jadi bingung ya? Tidak, ibarat gini, nggak akan bisa mati kalau sebelumnya nggak hidup, gitu. Kalau not exist tadi, yang nothing tadi itu uh, itu kayak dulu tadinya mati, habis itu kayak dihilangkan gitu ya, dienyahkan, terus jadi habis, jadi nggak ada. Atau ginilah biar gampang ya. Gini, jadi death atau kematian itu bisa dibilang mati kalau tadinya dia itu hidup. Jadi bahkan mati ini bukan stage pertama. Ternyata dia stage pertamanya itu hidup. Fase apa namanya? Mati itu kan kayak fase tidur gitu loh. Nah, teman-teman kalau misalnya tidur itu kan sebenarnya mati yang sementara, mati yang sebentar, rohnya keluar dulu. Nggak tahu sih, ada yang bilang tuh kayak jalan-jalan gitu. Habis itu pas kita mau bangun, rohnya masuk lagi ke dalam badan kita. Jadi kayak mati sementara. Nah itu death itu atau kematian itu adalah tidur yang sementara, cuma fase tidur doang, fase sebentar doang gitu. Dimana sebelumnya pasti ada kehidupan, diberi kehidupan dulu nih sama Allah. Ternyata stage yang pertama itu adalah kehidupan. Allah menciptakan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Hewan, kita, adik kita, ibu kita, Nabi Adam, semuanya. Semua ciptaan diciptakan pada saat yang bersamaan. Semuanya. Ruh. Dalam bentuk ruh ya kalau manusia. Ruh. Nah, ruh ini kita dalam bentuk ruh, kita ngomong sama Allah langsung. Ngomong langsung sama Allah. Wah, gitu ya. Ya namanya baru diciptakan kan ceritanya. Lalu Allah mengatakan pada kita, bukankah aku Tuhan kalian semua? Lalu kita menjawab nih, ruh-ruh ini nih menjawab, ya, sungguh engkau adalah Tuhan kami semua. Buat apa sih percakapan ini sebenarnya? Kayak sebenarnya kan kita juga tahu gitu, oh iya Allah yang menciptakan kita ya, ngapain juga Allah membuat kita tuh untuk ngomong, ya, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Itu adalah bentuk testimoni. Kenapa orang perlu testimoni kayak gitu ya? Biar tuh kamu ingat apa yang kamu bilang. Kamu pernah ngomong kayak gini loh. Sadar nggak kamu waktu itu? Kamu pernah bilang janji bahwa aku adalah Tuhanmu. Sekarang kenapa kamu menuhankan yang lain? Gitu ya. Atau misalnya opa yang lain gitu. Kamu lebih menuhankan mereka. Menuhankan entertainment, menuhankan yang lain. Nah, kamu ingat nggak, sadar nggak, dulu tuh pernah loh kamu testimoni bilang ke aku secara langsung bahwa aku adalah Tuhan. Supaya kita testify, supaya kita tuh secara sadar kita pernah ngomong ini. Makanya ada percakapan ini bersama Allah di situ. Langsung Allah membuat kita bersaksi gitu. Supaya kita sadar, kita dulu pernah bersaksi, kita dulu pernah janji atas hubungan dengan Allah, koneksi dengan Allah, itu janji kita, itu persaksian kita. Waktu kita diberi kehidupan itu. Di stage pertama banget gitu ya, kita jadi ruh, kita masih ruh, itu kita bersaksi di situ. Nah, maaf, kok langsung ujung. Bentar ya. Nah, saat kita masih menjadi ruh ini terbuat dari cahaya Allah gitu ya. Nggak ada wujudnya, belum ada nih apa wajah yang kayak gini gitu ya, hidung yang mancung atau pesek atau apa, bentukannya belum ada, bener-bener cahaya.
semuanya sama, nggak ada perbedaan apapun, nggak gender ataupun nggak ada, semuanya hidup dan baik-baik, ya maksudnya baik lagi. Itu ruh yang pertama banget, kita itu bentuknya pertama banget ruh, itulah kehidupan pertama kita. Nah setelah itu tadi stage apa namanya, kehidupan kita itu, terus kita kayak oh ya sebentar, di sini ini ya. Nah tadi kan life tadi ya yang bentuk ruh tadi ya, nih yang stage pertama. Naik ke stage kedua, death, ada kematian di situ. Koma, ibaratnya nih semua ruh itu dibikin koma, dibikin apa ya namanya, dibikin tidur gitu. Itu kematian pertama kita. Kita tadi ruh hidup kan, terus dimatikan sementara, dibikin koma gitu ya. Di stage kita lagi koma itu, ruh-ruh itu koma ya, nggak apa namanya, belum masuk ke dalam jasad. Itu kematian pertama kita. Nah naik ke stage ketiga, kita dihidupkan, ibaratnya bukan hidup ya, apa ya, kayak komanya bangun gitu ya. Bangunlah dari kematian kita, dari koma kita tadi. Terus waktu ibu kita ya mengandung, terus janin tuh baru banget gitu ya, masih janin doang gitu ya, belum ada ruhnya. Nah waktu itu Allah mengatakan pada malaikat, ambil ruh yang itu, taruh di bayi yang ini. Malaikatnya ambil ruhnya satu yang tadi koma tuh, yang masih koma, dimasukkan nih ke dalam jasad bayi yang itu. Bangun ruhnya, bangun. Oh, aku ada di jasad ini, di bayi ini. Udah di situ. Di stage ketiga tadi itu kita bayi ya kan, grow up, terus kita pakai jasad ini selama berpuluh tahun ya, biasanya sampai 60-an tahun kita pakai jasad ini untuk mengentaskan tadi ekspektasi dan tugas kita di dunia. Kita ditaruh di jasad ini, ruh yang tadi kita tadi tuh ditaruh di jasad yang baik ini, yang dia terus berkembang besar, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Gitu. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam dalam image-nya, atau ibaratnya itu apa ya, nama dan atributnya. Tadi kan ruh itu kan tercipta dari cahaya ya, cahaya Allah, cahaya keilahian ibaratnya. Berarti sifat Allah itu ada di kita. Sifat-sifat Allah itu, apa, keilahian itu, atribut Allah, nama-nama Allah itu ada di kita. Makanya misalnya yang maha bijaksana, yang maha adil, manusia bisa adil? Bisa, karena ada cahaya ilahi itu di ruh kita. Allah menciptakan kita itu ibaratnya kayak ini, ku kasih cahaya ini supaya kamu punya sifat itu. Manusia tuh punya sifat adil, punya sifat bijaksana, punya sifat pengasih, penyayang, seperti Allah. Ibaratnya kayak, jadi gimana ya? Kalau lihat ibu dengan anaknya lah gitu. Kan ada tuh sifat-sifat yang mirip dengan ibunya atau dengan bapaknya, ya kan? Karena dari satu jalur, ibarat gitu kan, dari satu hubungan keluarga. Apalagi Allah yang menciptakan kita, menciptakan ibu kita juga, menciptakan orang tua kita. Ya pastilah sifat-sifat Allah itu ibaratnya diturunkan lah ke kita, gitu. Jadi kita yang mempunyai sifat-sifat seperti Allah, kebaikan, itu sudah dari awal di ruhnya kita, fitrahnya kita. Jadi fitrah semua orang,
ruhnya semua orang itu, semua manusia itu baik, atribut Allah terbuat dari cahaya itu baik semua fitrahnya. Nggak ada orang yang jahat, nggak ada orang yang buruk, nggak ada orang yang bodoh, nggak ada orang yang pintar. Semuanya punya ruh yang baik karena emang diciptakan atas sifat-sifat Allah tadi, diturunkan gitu, sifat keturunannya. Nah, itulah kenapa kita itu punya apa ya, urge itu kayak kecenderungan kayak gitu lah, kecenderungan untuk mau sempurna, perfect. Kita selalu pengen lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, lebih enak, lebih cantik, lebih indah. Wajar perempuan ingin, aduh aku ingin wajahku cantik, itu wajar. Karena sifat Allah itu memang maha indah kan? Menyukai yang baik, menyukai yang indah, menyukai yang bagus-bagus, ingin sesuatu yang lebih baik, maha apa namanya, pokoknya sesuatu yang apa namanya, yang sempurna. Allah kan sempurna. Ada sifat apa namanya, keinginan kita untuk bukan menjadi seperti Allah sih, tapi kayak cenderung kepada Allah, cenderung kepada kesempurnaan, gitu. Kita pengen rumah yang lebih baik, kita pengen baju yang lebih cantik, kita pengen uang bahkan yang lebih banyak atau apa, kehidupan yang lebih layak, itu wajar, normal. Kita akan mencari yang lebih indah, yang lebih cakep, yang lebih ganteng gitu. Kecenderungan kita wajar banget. Karena memang itu ruh kita, selalu menginginkan sesuatu yang indah, sesuatu yang mendekati apa yang sempurna, perfeksionis lah gitu ya. Semua manusia itu perfeksionis, benar. Karena dari ruhnya aja, sifatnya aja, itu sudah berasal dari sesuatu yang sempurna. Allah Maha Sempurna. Nah, dari sinilah kita makanya ngelihat juga ya, kalau orang-orang nyeni gitu ya, yang seni-seni, kenapa sih kita kalau ngelihat lukisan, mendengarkan musik, atau melihat sesuatu yang indah, kita tuh seneng, kita bahagia, kita merasa wah gitu. Karena itu ada di dalam diri kita. Bisa apa ibaratnya, kasih tahu deh, lagu yang enak tuh kayak gimana sih? Gambar yang bagus tuh kayak gimana sih? Nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Adanya di hati. Kita cuma bisa ngerasain ini bagus, ini enak, ini nggak enak, ini kurang bagus, ini indah, ini kurang indah. Itu ada dalam diri kita. Itu ruh kita yang merasakan. Ini indah, ini enak didengar, ini enak dilihat, ini bagus, ini nyaman. Itu ada dalam diri dan hati kita. Dan memang ruh kita itu akan selalu mencari kesempurnaan itu, seeking perfection, maunya perfect, maunya sempurna, maunya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Udah sholat tahajud, udah sholat duha, tambahin lagi sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, lagi futur, aduh aku pengen balik lagi, pengen balik lagi. Kenapa? Karena memang ruh kita itu yang menjerit-jerit gitu, ibaratnya kayak aku pengen sempurna, pengen deket sempurna, pengen mendekat ke kesempurnaan itu, pengen mendekat ke Allah. Ibaratnya kalau kita, nah misalnya ada doi gitu ya, doi udah indah gitu ya, dipandang mata, cakep gitu ya, pasti kan kita pengen deket-deket dengan dia, pengen kenal banyak atau apa. Sama, kita juga pengen deket sama Allah, sebenarnya ya fitrah kita ya, pengen ditemenin Allah, pengen deket dengan Allah, karena Allah itu sempurna, dan jiwa kita ini pengen deket ke kesempurnaan tadi, pengen sesuatu yang indah, 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 indah terus. Nah, panggilan hati itu untuk ibaratnya hati ini pengen deketnya sama Allah. Tapi apa yang kita lakukan, nah kadang-kadang jauh, beda gitu. Jadi out of our life, jadi malah di luar dari apa yang apa namanya, kayak ibaratnya gini, kita suka sama opa yang ini,
Tapi kita malah ngejauh dari dia gitu kan, kayak nggak make sense gitu kan. Malah mendekatnya sama siapa sekarang yang lagi dekat Cici Slebeo gitu atau yang kayak ini hal-hal malah yang lain gitu yang beda gitu kan. Lah, ya apa yang panggilan hati kita malah kita lakukan yang lain. Nah, kadang-kadang itu juga membuat kita juga jadi nggak pernah puas, never satisfied. Ibaratnya udah nih matching kamar kita, udah cakep banget ya, ditata, tempat tidurnya warnanya sama dengan ini semua, tapi kan tetap aja bulan depan kita pengen lagi tuh taruh yang kecil-kecil, dekor-dekor gitu ya, taruh lagi ini, kayaknya cantik lagi, kayak warna lain deh lebih cocok, nggak pernah puas, pasti pengen lagi memperbaiki, pengen memperindah lagi, memperindah lagi, memperindah lagi. Kenapa? Karena kita selalu mau mendekati kesempurnaan tadi, lebih baik, lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih indah, lebih indah lagi. Tapi yang paling indah, yang paling sempurna, yang satu-satunya kesempurnaan itu Allah. Jadi mau kita cantikin segimana kamar kita, mau kita dapat pasangan secakep apapun, mau kita ganti baju kita dengan yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, itu nggak akan pernah puas. Tidak akan ada yang pernah memuaskan panggilan hati tadi. Makanya kenapa sih kalau orang udah kaya, pengen lebih kaya, pengen lebih kaya, orang udah cantik, pengen lebih cantik gitu. Tapi nggak pernah puas gitu. Udah kaya mah kan kita mikirnya ya udah nikmatin atuh gitu kan. Lah ini mah malah tambah lembur. Karena dia nggak pernah puas. Karena ada sesuatu yang hilang. Yang sebenarnya tadi ketidakpuasan itu bisa dipuaskan dengan kesempurnaan dekat dengan Allah, malah kita nyarinya di luar Allah, di hal yang lain. Belok nih. Akhirnya nggak nemu-nemu kan. Sebenarnya hati tuh pengennya ke Allah, kita malah ngedeketin diri ke selain Allah. Jadi missing gitu, nggak nemu. Karena yang akan membuat hati kita puas, tenang, bahagia gitu, itu adalah Allah. Mutmainah, kalau kita bersama dengan Allah, ketenangan dengan Allah. Karena asalnya kita tadi tuh cahayanya Allah, cahaya ilahi. Ruh kita itu dari Allah. Sama kayak misalnya kita mau segimanapun berantem sama orang tua, kalau kita punya masalah yang besar dan gak ada siapapun yang bisa memuaskan, membuat kita bahagia atau apa, pokoknya semuanya udah mengecewakan, kita pasti balik lagi ke orang tua kita, balik lagi ke rumah. Itu asal usul kita sebenarnya. So, tetap aja ada yang missing. Mau kita have fun sama teman-teman atau gimana, tapi kalau kayaknya keluarga aku gitu, tetap ada something is missing gitu. Sama juga dengan Allah. Hati kita itu sebenarnya pengen bahagia, tapi kebahagiaan itu sebenarnya adalah kesempurnaan, ketenangan hati yang dekat sama Allah. Tapi karena dengan segala dramanya dunia ini yang membelokkan pandangan kita, akhirnya kita malah cari kesempurnaan itu di dunia. Udah pasangan, opa ini mah sempurna banget, cakep banget begini. Nanti dia udah tua, terus ada yang lebih muda lagi, yang lebih cakep. Nah, tinggalin. Gak akan pernah puas. Nah, itulah kenapa kita itu jadi terdistract-nya ya, kedistract lah jadinya ya, teralihkan. Jadinya kita berpikir, nonton bikin aku happy, bikin aku tenang, bikin yang tadinya aku galau, overthinking, kalau aku nonton aku jadi tenang nih. Padahal bukan itu. Nggak akan pernah puas setelah nonton satu season, pengen season kedua, pengen season ketiga. Harusnya kan kalau udah season pertama itu bisa memuaskan kita, selesai. Nggak mau nonton lagi, udah kelar, saya sudah tenang hidup saya. Tapi enggak kan, dengan bias yang ini, dengan orang yang ini, orang itu, enggak pernah puas.
Karena tadi perfection itu kebahagiaan atau kesenangan yang kita cari, yang hati kita cari itu bukan ada di sini, nggak ada di dunia, nggak ada di entertainment, nggak ada di sosmed, bahkan nggak ada di manusia, gitu. Ada di harus kita uh, pahami gitu ya. Kenapa sih aku tuh nggak sedih mulu, kenapa aku tuh kayaknya nggak hidup ini berasa hampa. Ya iyalah, orang hati kita, diri kita itu pengen mendekat sama Allah. Kenapa berasa hampa? Ya karena jauh dari Allah. Akhirnya jadi hampa, jadi kosong. Ya misalnya kita punya bestie, habis itu dia lagi sibuk. Kok kayaknya hari-hariku hampa ya? Ya iyalah, tiap hari biasanya ngobrol sama bestie gitu ya, jalan bareng bestie gitu, ngapa-ngapain sama dia, tiba-tiba dianya sibuk kayak kitanya jauh dari dia, terus kita jadi kosong, hati kita kosong, nggak tahu mau ngapain, bosen, gabut, udahlah nonton aja, ya udahlah ini aja, pelarian. Padahal sebenarnya yang hati kita cari perfection tadi, kesempurnaan itu tadi, dari yang asal usulnya dari ruh kita. Nah, kita kayak root for company gitu ya, benar-benar kita butuh gitu sama Allah. Ibaratnya kayak kalau dianalogikan gitu, Allah yang membuat, masa gimana ya, misalnya gini, kayak Steve Jobs bikin handphonenya itu kan nurut sama apa yang dibuat oleh developernya gitu, sama program-program yang dibuat. Nggak mungkin tiba-tiba dia kayak gue mau ngikut rules programnya Bill Gates aja, Microsoft yang beda perusahaannya, nggak mungkin lah. Kalau Apple ya Apple gitu, dia akan ngikutin SOP-nya penciptanya dia, nggak mungkin ke yang lain atau bahkan jenis handphone lain terus dia ngikutin, enggak. Yang paling tahu, yang ibaratnya, kalau kita rusak, kalau kita sedih, kalau kita galau, overthinking atau apa, itu kan berarti kita lagi malfunction ibaratnya gitu ya. Datangnya kemana? Ya datang ke service centernya si alat itu dong. Ya masa ke kantin gitu, masa ke tempat lain, enggak, pasti untuk diperbaiki ke si penciptanya, dia yang tahu benar-benar. Oh, handphone ini rusak soalnya sirkuit ini begini dia perbaiki. Kalau kita galau, lagi sakit, lagi rusak, ibaratnya malfunction, kita tuh datangnya kemana? Ya datang ke pencipta kita, ya Allah sembuhkan aku. Ya Allah, aku kok galau mulu, kok aku sedih mulu, kok aku kayak gini ya. Kan fitrahnya manusia itu bahagia, fitrahnya manusia itu baik. Kok aku nggak baik sih ya Allah? Datang ya ke Allah, datang ke penciptanya. Oh, kamu ada masalah nih di sirkuit bagian ini, diurai gitu. Oh, kamu ada masalah di bagian trauma ini, childhood ini, bagian ini, akhlak, bagian apa. Nah, itu diperbaiki. Yang bisa perbaiki hanya yang menciptakan. Nah, kita datangnya ke entertainment, ke opa ini. Opanya kagak ngerti lah gimana. Nggak paham. Yang lain nggak bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan, atau perbaikan ke dalam diri kita. Gak bisa. Akan sia-sia aja gitu jadinya. Cuma kayak tambal sulam. Oh ini handphonenya retak ya, habis itu cuma ditambal doang gitu ya, pakai hansaplas gitu. Ditambal-tambal sulam doang, tapi tetap aja buluk. Tapi kalau kita datang ke yang bikin, oh ini harus diganti bagian ininya, dia punya spare partnya, punya alat buat perbaikinya. Sama kita juga. Kenapa sih aku ngerasa hidupku tuh kayak begini, kok aku sedih, kok apapun masalah kita itu artinya ada malfunction. Gitu, ada sesuatu yang kita tuh crave banget, kita tuh pengen mendekati ke kesempurnaan, pengen baik-baik aja. Hati kita tuh pengen kebaikan, pengen keindahan. Kok aku
kok aku merasa ini tuh jelek, itu tuh buruk, itu nggak bagus begitu. Iya wajar karena kita tuh inginnya indah, inginnya bersih, inginnya bagus, inginnya perfect. Tapi kenapa ini tidak perfect gitu? Dunia ini tidak perfect. Nah itu datangnya ke Allah. Karena satu-satunya yang perfect, satu-satunya yang sempurna itu Allah. Dari stage awal kehidupan kita, dari kita ruh yang diciptakan Allah, itu aja sudah ada sifat kesempurnaan di situ. Pasti kita tuh ingin sempurna, ingin bahagia, ingin surga itu udah fitrah kita pasti pengen surga. Mau nanya ke non muslim, mau nanya ke siapapun, semua orang jawabnya pengen paradise, pengen apa namanya, pengen kesempurnaan atau pengen kebaikan. Jadi itu udah on default settingan default kita, pasti begitu semua orang, pasti ingin baik. Tapi kenapa sepanjang perjalanan kehidupan ini kita temui ada orang yang kurang baik, ada orang yang melakukan maksiatan. Itu perjalanan hidup di mana mereka mencari sebenarnya kesempurnaan itu, tapi nyarinya ke hal yang lain, bukan ke Allah. Salah jalur. Hatinya itu sebenarnya inginnya Allah, tapi badan dan pikiran dan segala sudah terdoktrin malah ke yang lain. Jadinya nggak pernah nemu, jadinya nggak pernah puas, nggak pernah bahagia. Kadang ya sebentar-sebentar doang, seneng yang semu lah gitu. Tapi kalau dekat sama Allah, itu senang yang tenang, senang yang menenangkan, yang jangka panjang, yang lama. Kenapa sih kalau kita futur akan jadi pertanyaan mulu gitu di webinar, kalau aku futur pengen balik lagi gimana ya, gimana caranya buat istiqomah, buat menambah begini. Itu wajar banget karena hati kita tuh pengen lebih baik, pengen meningkatkan terus. Meningkatkan apa? Mendekatkan, lebih dekat lagi sama Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Aku pengen hidupku lebih baik, aku ingin surgaku lebih jelas, aku ingin lebih dekat sama Allah, aku ingin menjadi orang yang begini-begini. Itu udah ada di ruh kita gitu. Di ayat, makanya di ayat ini, ayat 27 dengan 28 itu disindir. Kamu tuh sudah diberikan kehidupan, sudah dikasih tahu bahwa kesempurnaan dan apa yang hatimu, yang dirimu inginkan itu adalah Allah, tapi kok kamu malah memutuskan hubunganmu dengan Allah? Kok kamu malah menjauh? Katanya kamu mau bahagia, katanya kamu mau senang, mau tenang, mau happy. Tapi kok kamu malah menjauhi kebahagiaan itu, ketenangan itu, yaitu Allah. Nah, makanya kita mempelajari ini supaya kita juga sadar, oh, ternyata apapun yang kita inginkan itu sebenarnya itu kan panggilan hati kita, fitrah atau ruh kita. Yang menggerakkan apapun itu adalah ruh kita. Masalahnya adalah apakah kita mau mendekatkan, menguatkan ikatan hubungan kita, koneksi kita sama Allah, atau terjerumus dan terjerembab mengikuti alur arusnya duniawi ini yang lama-lama membawa kita kepada kefasikan, kefasadan tadi, kerusakan. Dan kadang-kadang kerusakan itu akan menular kalau kita tidak mencoba berusaha mencegah, berdakwah, membiarkan aja, kitanya yang bisa terkena. Itulah apa namanya di ayat 28 ini, makanya dikatakan gitu ya, hubungan dengan Allah itu melewati 5 fase kehidupan, dari hidup mati hidup lagi. Kita nggak hidup sekali, kita nggak mati sekali, enggak, berkali-kali, ada 5 bahkan tahapnya. Dan itu semua Allah yang jaga dari setiap fase kehidupan ataupun kematian kita. Maka apa kita akan membuat keputusan atau pilihan
pilihan kita. Kita lagi di fase stage ketiga berarti ya. Yang diberikan jasad ini, inilah saatnya, waktunya. Apa kita akan menguatkan ikatan kita dengan Allah, di mana ikatan itu, tali itu adalah Al-Quran, dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah, dekat dengan kesempurnaan, dekat dengan apa yang hati kita inginkan, diri kita inginkan. Gitu, insya Allah segitu ya dari aku. Emang lebih cepat ya dari biasanya karena ini ayat lanjutan gitu. Yang tadi 26, 27, 28. Insya Allah kita banyakin mungkin di diskusi atau pertanyaan aja gitu kali ya. Pertanyaan dan jawaban. Afwan kalau ada kesalahan atau kekurangan, bisa teman-teman juga apa sampai misalnya kalau ada yang mau ditambahin atau apa, terbuka banget buat kita diskusi. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku kembalikan kepada Kak Sri Min ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Kak Lila. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi lebih terbuka lagi gitu ya. Tadi sih poinnya, Masya Allah ya, ketika kita sedang mengalami sesuatu, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah gitu ya. Di saat berdoa pun pasti bilangnya, ya Allah, pasti gitu kan. Ketika ada masalah gitu ya. Ya memang pegangan kita memang siapa lagi gitu ya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Kak Lila, luar biasa sekali materinya. Mungkin dari teman-teman yang sore ini hadir, ada yang mau ditanyakan, atau mau didiskusikan, atau mungkin ada masukan dan sebagainya, dipersilahkan ya. Silakan, boleh raise hand, atau mungkin bisa via chat. Teman-teman. Tadi, jadi ini sebenarnya yang 26 sampai 28 itu kan satu video apa sih sama yang satu materi saya. Cuma yang 26 kan lumayan banyak, jadi aku potong 2 dengan 27, 28-nya. Masya Allah, soalnya bahasan tentang Al-Baqarah itu, insight-nya banyak. Banyak banget ya cerita di surat Al-Baqarah itu, luar biasa memang. Ini pun masih 20-an ya. Padahal kan surat Al-Baqarah itu 2 juz lebih gitu ya. Luar biasa, ini baru sampai segini aja, luar biasa gitu ya. Al-Quran itu memang ya kalam Allah gitu ya, jadi isinya pasti nggak kaleng-kaleng. Insyaallah. Baik teman-teman semuanya, adakah yang mau ditanyakan atau mungkin didiskusikan? Boleh ya, nanti open mic atau misalkan mau via chat aja juga boleh. Atau mungkin ini masih kalau bahasa Sundanya itu diimplang ya, diendapkan dulu mungkin ya. Masih diserap gitu, Masya Allah, dengan sekeren ini gitu ya, dari 2 ayat aja, baru 2 ayat ini gitu ya. Sebegitu kerennya gitu ya, isinya. Ini kayak masih sedang diserap dengan baik gitu ya. Jadi bingung juga mau nanya apa. Luar biasa. Dari Kak Sri juga nggak apa-apa. Teman-teman. Ini juga sama sebetulnya. Ini sedang menjawab pertanyaan teman-teman yang lain mungkin sedang didapatkan. Oh, alhamdulillah ada ini ada yang mau bertanya dari Kak Bitna. Bismillah, aku mau tanya Kak tentang ekspektasi tadi. Aku nangkepnya berarti untuk menguatkan hubungan kita dengan manusia lain, salah satunya dengan jalani ekspektasi mereka. Apa benar Kak? Maaf kalau aku salah nangkep. Kalau iya berarti apakah salah kalau kita punya pemikiran tidak perlu menyenangkan semua orang? Terima kasih banyak Kak. Nah, silakan Kak Lila, itu ya pertanyaan dari Kak Bitna. Masya Allah, tabarakallah. Benar banget Kak Bitna. Jadi gini, tentang ekspektasi gitu ya. Tadi kan urutannya adalah ekspektasi Allah
ekspektasi manusia. Gitu. Ekspektasi Allah terhadap kita apa? Bahwa kita birrul walidain. Kita menyenangkan hati orang tua. Orang tua kita senang kalau kita makan sayur. Nah, kita lihat nih, makan sayur itu sesuai nggak dengan ekspektasi Allah? Atau ibaratnya melanggar Allah nggak? Atau melanggar ekspektasinya Allah nggak? Enggak kan? Halal, syar'i, baik lagi sebenarnya buat diri kita. Tapi kita nggak terlalu suka sama sayur. Misalnya, ya udah dicoba pelan-pelan toh baik juga buat kita kan? Nggak apa-apa, makan sesekali. Kalau belum bisa yang kayak, banyak kali gitu. Makanya sesekali di depan orang tua kita. Orang tua kita senang, bahagia. Wih, tumben nih sekarang sayur mama dimakan. Biasanya nggak suka sayur. Itu ekspektasi mereka. Sekecil itu pun itu udah artinya tuh menjalani ekspektasi mereka. Apalagi untuk menguatkan hubungan. Benar. Ibaratnya gini, kita punya teman, bestie gitu ya. Teman kita emang baik sih sama kita juga hubungan baik-baik aja, tapi kita nih orangnya misalnya telat mulu gitu kalau janjian. Sedangkan dia on time orangnya. Dia sih biasa, sebenarnya dia mungkin punya ekspektasi, ya lu datang on time dong, tepat waktu dong, ekspektasi dia dong, ya kan? Kita nih merasa kita pengen kuatkan hubungan kita. Aku pengen lebih dekat sama teman aku pengen menguatkan hubunganku dengan temanku ini. Apa sih ekspektasi dia terhadap aku? Oh, dia tuh pengennya atau ekspektasi dia itu aku on time. Akhirnya kita nyoba untuk on time pas ketemuan sama dia. Apakah ini baik? Baik. Justru memperbaiki diri kita? Bagus. Allah senang, Allah juga suka. Itu juga ekspektasi Allah terhadap kita kan? Berbuat baik pada orang, menjalani tepat waktu atau misalnya menepati janji tepat waktu. Itu kita menjalani ekspektasi mereka, gitu. Misalnya juga ada contoh misalnya orang tua, ekspektasi pengen kita jadi dokter, sedangkan kita sukanya hukum, gitu ya. Ekspektasi kita balik lagi, ekspektasi mereka tuh beneran kita jadi dokter banget, apa sebenarnya bisa nggak kalau ini, kalau itu, yang masih masuk ke ekspektasi mereka. Atau sebenarnya mungkin aku juga emang berbakat sih jadi dokter, nanti S2-nya aku ambil hukum, itu masih oke. Banyak orang yang kayak terlalu tadi tuh, maunya aku. Kak, memang ada namanya passion, ada apa. Tapi biasanya kalau misalnya kita kelihatan emang kayak, wah ini anak beli buku tentang hukum, beli apa gitu tuh. Wah kayaknya kelihatan passionate banget. Orang tua juga bakal ngeliat. Mama sih pengen kamu jadi dokter, tapi ngelihat kamu kok kayaknya rajin banget ya tentang hukum gini. Kamu mau ngambilnya tentang hukum ya? Karena ekspektasi orang tua tuh sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita tuh hidup bahagia, nyaman, aman, tentram, baik-baik sama mereka. Itu sih sebenarnya ekspektasi mereka. Sehat, gitu. Suka banyak, kapan kamu nikah, Dek? Ya maksudnya supaya kita tuh aman, ada yang jagain, gitu. Kamu ambillah kerjaan apa-apa deh gitu, biar kamu punya pegangan uang. Sebenarnya kalau mau kita positive thinking, mereka tuh takut kita nggak punya uang gitu, kita nggak bisa menghidupi diri kita sendiri. Kalau kita ngelihatnya udah kayak, masa orang tua suruh aku kerja gini-gini, gitu kan. Padahal ekspektasi mereka tuh sebenarnya baik, gitu. Nah, pemikiran tidak perlu menyenangkan semua orang. Nah, menyenangkan semua orang, gini, banyak yang bilang itu people pleaser ya, people pleaser bilangnya kan. Sebenarnya kalau mau agak secara harfiah aja, loh kita memang kerjanya itu kok, menyenangkan Allah, menyenangkan orang tua, menyenangkan teman, menyenangkan diri kita sendiri. Itu apa yang menyenangkan buat orang tua kita. Kalau kita cuci piring, kita baik sama mereka, bagus nggak? Bagus. Kok teman kita senang kalau kita kasih hadiah pas mereka ulang tahun, kita kasih hadiah, kita menyenangkan mereka, menyenangkan. Yang
Salah biasanya adalah menyenangkan itu dalam tanda kutip sesuatu yang tidak menyenangkan Allah. Teman kita ngajak, ke tempat asoy gitu ya, ibarat atau ngajak sesuatu yang buruk, maksiat, atau ngajak minum-minum, ngajak hal-hal, ngajak pacaran. Kita berpikir kalau kita iyain dia akan senang, tapi kita nggak tahu stage pertama tadi apa. Harus lewat filter menyenangkan Allah. Nah, mungkin menyenangkan dia tapi tidak menyenangkan Allah. Jadi harus difilter pertama dulu. Filter pertamanya adalah menyenangkan Allah sesuai ekspektasi Allah. Nah, kalau kita ikut mabui gitu ya, ikut hangout sama teman kita yang buruk ini, itu tidak lolos filter menyenangkan Allah. Tidak lolos filter menjalani ekspektasi Allah. Ya udah ditolak. Itu maksudnya tidak perlu menyenangkan semua orang, itu maksudnya yang tidak sesuai atau yang tidak menyenangkan Allah. Perlu menyenangkan semua orang? Perlu. Kita memang hidup di dunia ini untuk membantu orang, untuk bermuamalah orang lain juga gitu. Ya masa kita membuat orang lain tidak senang gitu, berarti kita buruk dong. Gitu. Jadi mindset pertamanya adalah ngelihat filter pertama, filter utamanya adalah balikin ke Allah. Allah seneng nggak ya kayak gini? Oh, Allah nggak ada masalah kok. Kalau teman misalnya apa ya ibaratnya, misalnya teman kita nih, jemput aku dong, jemput aku dong gitu misalnya. Tapi dia setiap kita ketemuan pengennya dijemput mulu. Kita menyenangkan dia kan? Iya menyenangkan dia. Kita jemput dia terus gitu. Tapi ada satu kala nih misalnya, dia minta dijemput jam sholat. Pokoknya jemput aku dulu, sholat bentar aja. Mohon maaf nih, kalau sekarang Allah nggak senang. Kemarin-kemarin mungkin Allah nggak apa-apa. Aku jemput kamu terus-terus. Tapi kak ini aku sholat dulu ya. Aku menyenangkan Allah dulu, baru menyenangkan kamu. Atau misalnya orang lain meminta sesuatu yang lama-lama bikin kita kesel, lama-lama bikin kita malah berbuat buruk, malah kita punya fasad apa namanya? Hasad gitu ya pemikirannya. Ini orang pengennya dilayanin mulu gini mulu. Kita malah jadi nyenyek gitu lah ibaratnya gitu ya. Itu baik nggak buat kita? Nggak boleh. Allah bilang dekatkanlah dirimu kepada yang baik-baik. Berarti sesuatu yang buruk Allah nggak senang. Nggak bisa nih mengiyakan dia semua gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau teori-teori barat yang itu kan yang people pleaser lah atau apa yang kayak gitu, mereka kan nggak ada unsur Allahnya, jadi nggak ada filter tadi ya, jadinya ya gitu kayak kalau ada orang minta tolong terus ke kita jangan dibantuin, atau ada orang yang minjem duit ke kita jangan dikasih, nanti besok pasti dia minjem lagi, pasti dia ini lagi mau pak. Kalau ada orang jangan menyenangkan banyak orang, jangan iya mulu sama orang gitu, nanti mereka memanfaatkan kita, nanti begini ya, jatuhnya suzon. Padahal nggak apa-apa, nggak masalah, emang harus menyenangkan orang lain, harus menyenangkan keluarga, menyenangkan teman, bahkan menyenangkan diri kita sendiri. Ya itu emang panggilan diri kita, panggilan hati kita. Tapi ada filter pertama. Yang pertama adalah siapa yang harus kita senangkan duluan? Allah. Gitu. Semoga ngejawab ya Kak Bitma. Atau dari Kak Sri juga mau kasih tambahan. Aman kah suaraku? Berarti artinya apapun ekspektasinya standarnya harus Allah. Iya, standarnya Allah. Semuanya berpatok sama Allah. Apa ya ibaratnya, kan ada kata-kata, apa yang kamu tidak sukai mungkin baik untukmu. Apa yang kamu sukai mungkin gak baik untukmu. Kalau kita standarnya ke Allah, aku suka, ya kan kita bisa bilang kan, aku suka drakor, tapi apakah baik buat kita? Atau misalnya, aku suka dugem, tapi apakah baik buat kita? Enggak kan? Harus ke Allah.
ekspektasi kita, misalnya ekspektasi aku jadi juara ini, juara olimpiade, ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Ternyata itu nggak baik. Ternyata kalau kita menang malah kita jadi sombong, kita jadi jauh sama Allah, atau kita ekspektasi kita jadi selebgram. Taunya pas jadi selebgram teman-temanannya sama artis yang misalnya kita jadi kebawa pergaulannya. Nggak baik kan buat kita. Tapi ekspektasi kita itu. Nah, standarnya, ekspektasinya ini benar nggak standarnya ke Allah? Kalau bagus, benar, sesuai malah apa yang Allah inginkan, fine-fine aja. Lakukan. Gitu. Insya Allah. Oke, semangat, Fitnah. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair. Kak Lila, Masya Allah jawabannya mind blowing banget, bener ya Kak Bitna. Intinya, standar ekspektasi kitanya, ya Allah gitu ya. Mungkin kita tidak bisa berusaha menyenangkan semua orang gitu ya, tapi ketika standarnya, ekspektasinya untuk menyenangkan Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Gitu ya Kak Lila ya? Dan sebenarnya sih, kayaknya kalau kita standar ke Allah nih ya, ujung-ujungnya bakal nyenengin semua orang. Walaupun kita Itu sih. menolak seseorang. Ntar di hari akhir, orang yang mengajak kita maksiat gitu ya, orang yang ngajak kita pacaran, terus kita tolak nih, di hari akhir saat dia sudah tahu dengan semua kebenaran, dia akan senang. Untungnya kamu nolak aku, kalau kamu terima aku, malah kita jadi pacaran. Sama-sama ya kan? ini ya, Kita malah jadi sama-sama maksiat, ya kan? maksiat. Iya, dia jadi senang, alhamdulillah malah gitu. Ternyata kamu gitu. Jadi sebenarnya kita akan menyenangkan semua orang. Itu auto. On default itu kita pasti akan menyenangkan semua orang. Kita akan pasti baik sama semua orang kalau kita menyenangkan Allah. Itu kayak apa ya? Impact ya udah langsung apa ya, ibaratnya aliran efek dominonya kayak gitu ya berarti ya. Jadi ketika aliran air dari atasnya udah bersih, pasti ke bawahnya bersih. benar. Walaupun kelihatan dari orang sekarang, dari kacamata kita sekarang, ini kok kayaknya nolak orang, aduh nggak enak banget, aduh nggak enak ya ngomong kayak gini ke dia, aduh nggak enak tadi nahi mungkar gitu, misalnya menegur orang yang pacaran di jalan gitu ya, orang yang ngapa-ngapain gitu kan, orang yang apa gitu, itu kayaknya nggak enak dilihat orang, kayak gitu. Padahal kita itu sedang menyelamatkan dia gitu, sedang menyenangkan dia nanti di akhirat. Insya Allah. Insya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berpatokan pada itu ya, standarnya adalah menyenangkan Allah terlebih dahulu. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi ya buat Hanifah. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena sudah jam 5.30, khawatirnya ada yang mau mandi gitu ya, udah kesorean atau mau makan dan sebagainya. Pertanyaan terakhir Kak dari Kak Hanifah. Mau nanya Kak, tapi kalau kita bingung ini disukai Allah SWT atau enggak, terus kalau kita balikin ke niat kita aja boleh nggak Kak? Jadi niatnya yang dia nilai. Contohnya apa nih? Nah iya Kak Hanifah contohnya mungkin bisa ditulis. Contohnya misalnya gimana? Karena biasanya sih lumayan jelas ya. Setidaknya kalaupun nggak terlalu kelihatan banget tuh kayak hati kita bisa mengatakan sih, ya sebenarnya sih ini mubah gitu loh. Kayak Allah sih sebenarnya kayaknya nggak terlalu suka deh gitu tuh, kayak pasti ada kecenderungan gitu. Misalnya contohnya apa? Kalau balikin ke niat ya sama aja, misalnya gini, aku mengidolakan bias ini dengan niat Allah yang menyuruh aku untuk mencintai sesama manusia gitu. Maksudnya kan bisa-bisa aja gitu yang dibikin kayak gitu niatnya, dinilai buat Allah, atau ibaratnya gini, suatu perbuatan itu kan memang ada dua syaratnya kan. Pertama, niat. Walaupun kita melakukan sesuatu yang baik tapi nggak diniatkan ke Allah, itu jadi sia-sia ya. Misalnya non muslim bikin sedekah CSR kayak gitu ya, mereka ini donasi itu tapi nggak diniatkan ke Allah, itu jadi sia-sia gitu. Yang kedua, syariat atau caranya benar atau enggak. Niat udah betul untuk mau sedekah, mau zakat, tapi caranya salah. Caranya adalah ngebuang-buang duitnya gitu kan. Nih gue sedekah, dia buang-buang gitu. Orang mungut-mungut di jalan, caranya salah ya kan. Jadi batal juga itu. Nah, kalau ibaratnya disukai atau nggak disukai itu ya sebenarnya kan
itu dari awalnya lagi gitu. Berarti ini jenis perbuatan yang baik atau buruk, atau tadi kan ada misalnya wajib gitu ya, mubah, haram gitu. Ada hal-hal yang bisa kita apa namanya? Kita kenakan hukum gitu. Cari hukumnya dulu. Misalnya kalau aku ngegantung apa namanya? Ngegantung handuk di atas knop pintu, ini kan bukan masalah disukai atau tidak sukai Allah ya gitu, tapi misalnya ini wajib, mubah, haram, atau oh mubah, ini mah yang mubah-mubah aja, tapi kayaknya Allah lebih suka kalau uh, hidupku bersih gitu. Kan kebersihan sebagian dari iman. Oh ya udah, berarti kayaknya baiknya handuk ini dijemur ya, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu kan misalnya itu nggak ada, kayak kadang nggak kelihatan gitu ya, ini tuh baik atau buruk atau bener apa salah, tapi bawa ke tema generalnya, tema umumnya gitu. Atau misalnya konsekuensi, kalau aku lakukan ini akan ada orang yang tersakiti nggak? Allah suka nggak kalau aku nyakitin Allah, nyakitin hati orang lain? Kalau aku ngelakuin ini ternyata orang akan senang. Oh, Allah akan senang juga kalau aku menyenangi orang lain. Atau kalau aku melakukan ini, itu lihat dari konsekuensi gitu ya. Dampaknya gimana? Dampak setelahnya gitu. Misalnya kayak teman kita ngajakin hangout, niat kita buat Allah, buat dakwah, wasilah dakwah. Temanku ini belum ngaji sih, tapi kalau aku benar-benar nggak ikut hangout sama mereka, ibaratnya ini hangoutnya masih halal kok, masih makan di resto doang bareng-bareng, ya udah gitu kan, sedikit demi sedikit kan mereka ngelihat aku udah gamisan, mereka nanya-nanya tentang Islam, atau nanyain kok kamu nggak ini lagi, atau mereka yang grup ribawi gitu ya, terus kali aja aku bisa jadi ajang wasilah dakwahku di itu niatnya kita di situ. Jadi kita ikut hangout itu ya kayak bukan buat happy-happy lagi aja kayak di zaman dulu, tapi ada niat dakwah, niat buat Allah itu. Oke, Allah suka-suka gitu. Bingung kan misalnya ini disukai sama Allah nggak ya, tapi ada ininya, terus ditimbang aja, ditimbang kira-kira kalau misalnya kita ikut, kita masih agak dominan nggak sih, masih bisa membawain dalam kurun yang halal dan syar'i ibaratnya gitu ya, atau nanti malah kitanya ke bawah gitu, malah jadi ada konsekuensi yang negatif, justru lebih negatif kalau kita ikut yang tadinya niatnya mau dakwah gitu, tapi ilmunya juga belum mumpuni gitu, nanti itu kan jadinya malah nggak disukai Allah. Kadang-kadang kita menimbang sendiri tuh suka ada sih di hati kita tuh kecenderungan. Kayaknya aku bisa nih, kayaknya aku belum bisa. Dulu soalnya aku kayak gitu juga, misalnya pas baru hijrah, temen yang belum ngaji gitu kan, ngajakin ngumpul lagi gitu. Tapi aku pikir-pikir, aduh kalau kayak gini nanti takut kebablasan. Nah setelah 1 tahun ngaji atau apa, akhirnya pas ada ajakan lagi, oh insya Allah lah bisa. Bener, ada yang nanyain tentang ngaji, kamu kok sekarang nggak kelihatan gini-gini. Nah itu wasilah dakwah gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita bingung gitu tadi, kita timbang gitu, lebih banyak manfaat atau mudarat. Kalau diniatin ke Allah mah ya Bismillahirrahmanirrahim gitu aja, diniatkan sesuatu apapun itu bisa diniatkan. Niat itu soalnya kalau udah memutuskan akan melakukan itu gitu, kita niat gitu kan gitu. Tapi masalahnya perbuatannya itu sendiri gitu. Tadi kalau misalnya agak bingung untuk dikenakan hukum wajib, mubah dan lain-lainnya, kita bisa lihat timbang dari mudarat ataupun manfaatnya, konsekuensi. Insya Allah gitu Hanifah. Semoga menjawab ya. Siap, Masya Allah, tabarakallah, Kalila, jazakillah khair. Kak Hanifah itu ya, mudah-mudahan bisa memberikan Aku sedikit contohnya Kak Hanifah juga boleh tadi. Contohnya apa? Karena aku takutnya ntar beda case. Ya benar ya. Kak Hanifah mungkin mau ngasih contoh atau gimana? Atau gimana? Untuk kalau udah jika Kalau cukup, alhamdulillah ya. ya.
Kalau misalkan dirasa kurang cukup, mungkin nanti bisa diskusi belakang layar kali ya, Kak. Boleh. Bisa gabung di grup XLV atau kalau enggak di Main School ada grupnya kan ya? Iya, ya. Nah, Main School. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa dicek di grupnya kalau misalkan ini. Oh ya, cukup katanya Kak dari Kak Hanifah. Ya, siap Kak Hanifah. Jazakallah khair ya atas pertanyaannya. Sama-sama ini ya, jadi memberikan pencerahan juga buat saya dan teman-teman yang lainnya. Oke, karena sudah 5:38 di waktu Indonesia Barat, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Jazakallah khairan katsira teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya ilmu yang disampaikan Kak Lila bermanfaat, berkah juga untuk kita maupun Kak Lila yang menyampaikannya. Insya Allah ketika kita dalam majelis ilmu ada sekitar 6.000 malaikat, 600.000 ya kalau nggak salah. 600.000 malaikat yang sedang mendoakan kita. Insya Allah kalau kita niatkan ketika duduk dalam majelis ilmu itu kan Allah, insya Allah malaikat akan mendoakan kita dan Allah sedang membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Karena apa? Karena kita sedang menuntut ilmu. Apalagi ini sedang mentadaburi kalam-kalamnya Allah. Masya Allah. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semua yang sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Kalila sampaikan. Dan tentunya ini juga bisa menjadi pemberat amal kebaikan dan jadi pahala jariah juga untuk Kalila ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman semuanya, karena sudah menjelang maghrib di waktu Indonesia bagian Barat, kita tutup Journey with Quran sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan istighfar yang sebenar-benarnya istighfar. Khawatirnya baik aku atau Kalila ataupun teman-teman yang hadir pada sore ini ada hal-hal yang tidak berkenan ketika selama sharing sore ini ataupun misalkan ada niat kita yang kurang lurus, mari kita memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Journey with Quran berikutnya. Aku Sri selaku moderator. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama memandu JWK sore hari ini. Pun dari Kalila, mohon maaf atas segala kehilapan kami. Billahi fil sabilil haq, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari pribadi kami. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Sampai jumpa di JWK episode 11. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya.